Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru mengenai seleksi P3K tahun 2024 tahap yang kedua, yaitu bagaimana peluang lulus honorer yang daftar seleksi P3K 2024 tahap yang kedua. Begini hitung-hitungan dari BKN. Untuk mengetahui secara detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kurang 2 pekan lagi pendaftaran seleksi P3K 2024 dibuka untuk tenaga honorer yang memenuhi syarat. Berdasarkan pengumuman BKN nomor 66/1/B/KS.01/SD/K/2024 pendaftaran seleksi P3K 2024 tahap yang kedua dibuka pada tanggal 17 November 2024. Pada tahap 2 nanti, tenaga honorer yang boleh melamar adalah yang tidak terdaftar di database BKN, namun bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir secara terus-menerus atau tanpa putus. Selain itu, alumni atau lulusan PPG juga diperbolehkan melamar pada seleksi P3K 2024 tahap 2 ini. Dengan adanya pendaftaran dalam 2 tahap ini, mekanisme kelulusan menjadi perhatian bagi tenaga honorer. Sebagai informasi, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN yaitu Aris Widianto berbicara soal prioritas kelulusan seleksi P3K 2024. Aris melalui YouTube BKN menyebutkan, secara umum ada 3 urutan prioritas kelulusan honorer pada seleksi P3K tahun 2024. Prioritas tersebut dimulai dari XTHK 2, kemudian honorer yang masuk database BKN, dan honorer non-database BKN yang bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir. Tenaga honorer yang boleh mendaftar seleksi P3K 2024 tahap 2 adalah non-ASN atau non-database BKN yang bekerja di instansi pemerintah. Artinya, secara umum, semua tenaga honorer yang melamar di tahap 2 menjadi prioritas terakhir untuk diluluskan. Meski prioritas terakhir, honorer non-database BKN bisa lulus dengan mudah jika hal berikut ini terjadi.
Yang pertama, tenaga non-database BKN bisa lulus seleksi P3K 2024 dengan mudah jika formasi jabatan yang dilamar melimpah. Maksudnya, jika XTHK 2 dan honorer yang masuk database BKN telah terpenuhi dan masih banyak sisa formasi, tenaga honorer non-database BKN akan kebagian dan lulus. Kemudian yang kedua yaitu sedikit formasi tapi tidak relevan dengan kualifikasi pendidikan XTHK 2 dan honorer yang masuk database BKN. Secara otomatis, honorer non-database BKN yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan formasi P3K yang ada akan lulus dengan mudah. Sebagai tambahan informasi, tapi kami yakin untuk para tenaga honorer semuanya akan diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga semuanya akan menjadi ASN di tahun 2024 ini, baik itu honorer database BKN maupun non-database BKN. Semoga nanti atau di tahun ini semuanya diberi kelancaran dan kemudahan dan menjadi ASN sehingga mendapatkan NIP di tahun 2024 ini. Demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari BKN terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Informasi mengenai hitung-hitungan BKN terkait kelulusan honorer yang melamar pada seleksi P3K 2024 tahap yang kedua. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.